asesmen seleksi calon agen perubahan reformasi birokrasi Provinsi Papua Barat tahun 2021 Senin 29 Maret 2021 segera dimulai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam reformat. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Ketua Tim Seleksi Agen Perubahan. Yang kami hormati Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Papua Barat. Dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta calon agen perubahan yang berbahagia. Sebagai umat yang percaya, kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Richard Pati. Pada Bapak disilakan. Di pagi hari ini Tuhan, kami para aparatur sipil negara Tuhan yang berdomisili Tuhan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Tuhan, yang akan melaksanakan asesmen terhadap calon agen perubahan di lingkungan Provinsi Papua Barat. Kiranya Tuhan campur tangan Roh Kudus datang mengurapi kami para peserta ataupun calon agen perubahan, supaya nantinya Tuhan proses yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Ampuni dosa dan dosa kami Tuhan, dalam nama Nabi Yesus Kristus perantara kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Ketua Tim Seleksi, yang kami hormati, kami kasihi Bapak Asisten Administrasi, yang kami hormati Bapak
Kepala Biro Organisasi atau yang mewakili, yang kami hormati, kami kasihi para asesor di lingkungan BPSDM, yang saya hormati, saya banggakan, beserta agen perubahan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Pertama-tama saya mengajak kita untuk memanjatkan puji, syukur, hormat serta kemuliaan kepada Tuhan yang Maha Agung yang memberikan kita hidup, dan pagi ini kita boleh ada untuk mengikuti segala kegiatan sesuai rencana yang telah dilakukan. Untuk itu pagi ini perkenankan kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Sekda selaku Ketua Tim dan Bapak Asisten 3 serta Kepala Biro Organisasi serta peserta agen perubahan sekalian. Kiranya kegiatan ini selama berlangsung dapat memberikan hasil terbaik bagi kita, dan kita selalu dipimpin oleh hikmat Tuhan sehingga semua boleh berjalan baik untuk menjadi seorang agen perubahan yang membawa inovasi baru dan memberikan pencerahan di lingkungan kerja masing-masing, sehingga kita akan tampil sebagai inovator-inovator di kita bekerja. Dalam waktu yang sama ini pula saya menyampaikan terima kasih kepada Biro Organisasi melalui Bapak Sekda juga. Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekda, BPSDM memiliki sejumlah tenaga asesor. Kami tenaga asesor sudah disiapkan untuk menseleksi orang menduduki jabatan S3 dan dan beberapa jabatan tertentu yang kami sudah siap. Hanya saja sampai hari Bapak karena kekurangan anggaran di BPSDM sehingga ada hal-hal yang berkenaan dengan asesor-asesor ini untuk setting ke beberapa lokasi dapat kami lakukan. Dan kita masuk pada pandemi COVID, akhirnya semua tidak bisa jalan, tetapi asesor-asesor kami sudah siap, sudah bersertifikat, termasuk yang bicara juga. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Selamat datang bagi peserta. Silakan mengikuti apa yang hingga bisa lulus. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Tuhan. Yang kami hormati asesor dari BPSDM Provinsi Papua Barat, dan yang kami banggakan Bapak rekan-rekan ASN calon agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Pertama-tama, atas nama Kepala Biro Organisasi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Beliau tidak bisa bergabung dengan kita karena dalam masa pemulihan. Dan terima kasih kepada BPSDM yang sudah bersedia membantu Biro Organisasi untuk melaksanakan asesmen agen perubahan. Dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan yang memang wajib harus dimiliki dan dilakukan oleh pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Dan agen perubahan menjadi salah satu juga program kegiatan pada Biro Organisasi
untuk meningkatkan penataan pelaksanaan reformasi birokrasi di 8 area perubahan. Maksud dan tujuan pelaksanaan menjaring dan membentuk agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat yang akan dikukuhkan dan ditetapkan berdasarkan dengan surat keputusan Gubernur Papua Barat. Agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat ditujukan untuk membantu tim reformasi birokrasi dan biro organisasi dalam penataan 8 area reformasi birokrasi di pemerintahan Provinsi Papua Barat. Dan nantinya agen perubahan yang telah dibentuk diharapkan dapat menjadi role model pada organisasi perangkat daerah masing-masing. Dan agen perubahan diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. Dan agen reformasi perubahan juga diharapkan bisa sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Pelaksanaan kegiatan agen perubahan dilakukan dalam 4 tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh biro organisasi dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan kepada Ibu Bapak di melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Tahapan kedua adalah asesmen. Asesmen, tes tertulis dan wawancara. Dari hasil asesmen akan ditetapkan Ibu Bapak yang memang punya kompetensi untuk diangkat sebagai agen perubahan dan akan dilakukan pembekalan kegiatan, dan tahap terakhir adalah pengukuhan agen perubahan. Peserta dari biro organisasi telah menyurati seluruh OPD. Diharapkan seluruh OPD bisa mengirimkan agen perubahan, namun sampai pada pelaksanaan yang terdata dan yang mengikuti adalah 31 OPD dengan jumlah 69 orang, yaitu dari 9 biro dan 23 OPD, termasuk biro organisasi. Di biro organisasi eselon 4 wajib untuk mengikuti seleksi untuk penetapan sebagai agen perubahan. Dan untuk tim seleksi, izin Bapak Sekda, untuk tim seleksi, ketua tim seleksi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, kemudian yang masuk dalam tim seleksi, asisten 3, dan asesor dari BPSDM, kepala BPSDM, dan kabak serta eselon 4 yang berada di biro organisasi. Untuk seleksi wawancara dan tertulis dilakukan oleh asesor dari BPSDM yang memang sudah memiliki sertifikat dan berkompeten untuk melakukan seleksi. Izin Bapak kami melaporkan petunjuk dari Kepala Biro bahwa untuk seleksi agen perubahan kami menunjuk memang BPSDM karena memang sesuai dengan Permenpan nomor 24 tahun 27 tahun 2014 bahwa untuk seleksi agen perubahan dilakukan secara internal, dan untuk internal pemerintah Provinsi Papua Barat BPSDM memiliki asesor-asesor yang memang punya kompeten untuk melakukan hal tersebut. Pembiayaan untuk keseluruhan pembiayaan kegiatan dibiayai dari DPA Biro Organisasi tahun anggaran 2021. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan Gubernur Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus membuka kegiatan asesmen yang ditandai dengan pemukulan tifa. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Tambah luar biasa ya. Tadi Kepala BPSDM sudah sampaikan. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Naik ke atas. Luar biasa itu ke atas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenankan saya membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat pada acara seleksi agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021 pada hari ini tanggal 29 Maret 2021. Yang saya hormati Asisten Bidang Administrasi Sekda Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Biro Organisasi yang diwakili oleh Kepala Bidang Kepegawaian, Kepala Bagian Tata Usaha, ya betul, di sekretariat itu bagian, bidang itu di OPD. Yang saya hormati dan kasihi para pejabat eselon 4 di lingkungan Biro Organisasi, juga para asesor yang saya hormati dan kasihi, para peserta, pejabat eselon 4 atau eselon 3 atau pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti seleksi. Ini langsung seleksi nih ya. Mereka ini yang diseleksi. Yang mengikuti seleksi pagi hari ini yang saya hormati dan kasihi. Patut kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih kemurahan dari Tuhan. Hari ini, pagi hari tadi kita bangun dalam tubuh kita yang sehat segar dan boleh mengambil bagian pada kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan seleksi agen perubahan untuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dalam rangka manajemen pemerintahan perlu dilakukan perubahan secara profesional dan berkelanjutan untuk mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang baik menuju good governance. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, dan salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset, pola pikir, dan culture set atau budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna dari integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan, sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dan mendorong
perubahan pada 8 area reformasi birokrasi untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional. Diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Papua Barat akan membentuk agen perubahan mengikuti tahapan sesuai Permendagri, saya ulangi, Permenpan nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan agen perubahan akan dilaksanakan sesuai beberapa tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancara. Dari hasil seleksi agen perubahan yang memenuhi kriteria akan dilakukan pembentukan, saya ulangi, pembekalan dan pengukuhan agen perubahan, dan juga pembentukan agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan nilai agen perubahan yang masih rendah dalam penilaian mandiri reformasi birokrasi yang mana dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Biro Organisasi. Hadirin yang saya hormati, pentingnya pelaksanaan pembentukan agen perubahan pada pemerintah Provinsi Papua Barat bertujuan untuk menjaring dan membentuk agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam membantu tim reformasi birokrasi dan biro organisasi dalam penataan 8 area reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat akan dijadikan sebagai role model pada organisasi perangkat daerah menjadi agen perubahan. Tidaklah mudah, membutuhkan loyalitas dan integritas untuk membangun komunikasi dan komitmen serta pola pikir dan budaya kerja untuk menuju perubahan penataan reformasi birokrasi. Hanyalah mereka yang terpilih yang memenuhi kriteria sebagai agen perubahan. Para peserta yang saya hormati dan para asesor, Kepala BPSDM, Asisten 3, dan kita sekalian yang berbahagia, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan karena sebuah perubahan itu perlu memerlukan agen-agen atau orang-orang yang disiapkan untuk bisa membantu pimpinan dalam pilih calon, kemudian akan ditetapkan oleh pimpinan dari calon-calon yang disiapkan. Jadi tidak menjadi hal yang membebani pimpinan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan pada pagi hari ini sangat penting. Hari ini dilakukan pembukaan, kemudian akan berlanjut sesuai agenda yang sudah ditetapkan. Kegiatan ini namanya saja seleksi. Seleksi itu berarti ada yang lolos, ada yang tidak. Dan saya berterima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil yang telah bersedia dari masing-masing OPD untuk mengikuti seleksi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, sebagai agen perubahan memiliki tugas dan peran sebagai katalis
penggerak perubahan, memberi solusi sebagai mediator dan sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Pelaksanaan untuk itu perlu dilakukan seleksi rekrutmen agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menentukan kualitas dan kemampuan calon agen perubahan. Saya ulangi, untuk menentukan kualitas calon agen perubahan pemerintah Provinsi Papua Barat. Akhirnya selamat mengikuti seleksi, semoga sukses dan tetap mengikuti dan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan bagi kita. Sebelum saya membaca bagian akhir dari sambutan Gubernur Papua Barat, sambutan tertulis, saya menggarisbawahi beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dan ingat dalam pelaksanaan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Pertama, bahwa ini zaman ya mungkin kita bilang zaman modern atau zaman bukan lagi zaman biasa, saya pakai istilah zaman mesin ketik. Sekarang kan zaman pakai komputer, artinya zaman yang sudah maju. Oleh karena itu hendaknya, apalagi kita ini provinsi bukan kabupaten, jadi hendaknya kita ada sedikit nilai yang lebih dari kabupaten kota. Walaupun di kabupaten kota misalnya ada kabupaten yang sudah lama pasti memiliki aparatur sipil negara yang berpengalaman dalam melaksanakan tugas. Tetapi zaman IT itu beda dengan zaman mesin ketik. Artinya kecepatan itu ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia, dari aparatur sipil negara. Walaupun si A sudah pengalaman 30 tahun, tetapi dia bisa ada di bawah karena zamannya beda. Tergantung dari aparatur sipil negara itu menguasai teknologi informasi, IT, IT, TI. Ya, jadi tergantung dari kita menguasai alat-alat itu. Perubahan itu ditentukan juga oleh kemampuan kita, disiplin kita. Walaupun kita bercita-cita tinggi untuk sesuatu itu berubah menjadi hal yang kita inginkan, tetapi kalau tidak disiplin juga tidak akan tercapai. Dan disiplin itu aturannya ada dan itu bisa berjalan tergantung dari setiap kita masing-masing. Kita mau berubah atau tidak. Kita mau berubah, kita siap. Misalnya untuk berubah, untuk sesuatu berubah harus misalnya ditentukan waktunya jam 7. Tapi kalau kita jam 8 baru datang, bukan tidak terjadi perubahan. Karena orang lain sudah lebih dulu 3-4 langkah maju ke depan, kita baru 1 langkah dari belakang. Jadi intinya bahwa perubahan itu ditentukan oleh diri sendiri, oleh setiap orang. 1 orang berubah, 2 orang berubah, 3, 10, 15, 20, 100, 1 juta atau 1000 orang atau 4.000 orang pegawai di Provinsi Papua Barat itu pikirannya berubah, pola pandangnya berubah, maka perubahan itu lebih cepat. Segala hal yang kita mau nikmati itu lebih cepat berubah. Tapi kalau misalnya 5 orang yang punya pikiran untuk berubah, tapi 20 belum, itu berat. Dan hal lain juga bahwa para pegawai, terutama staf atau pegawai staf, istilahnya staf, padahal sebenarnya staf itu ada, kalau nanti dalam proses ini
staf administrasi, staf menurut beban kerja, tugas, uraian tugas itu jenis-jenis pekerjaan yang ada di instansi masing-masing itu disebut staf sesuai dengan bidang tugas. Juga pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2, kemudian di provinsi hanya satu eselon 1B, yaitu jabatan sekda. Semua ini saling kait-mengkait untuk bisa melakukan perubahan. Jadi kalau di bawah mau rubah tetapi pengambil keputusannya masih berpikir tidak, ini juga susah. Tetapi tugas kita sebagai agen perubahan sudah menyiapkan data, itu menyiapkan makanan, tinggal dimakan saja. Entah makanan itu masih masaknya masih setengah atau sudah masak sesungguhnya, masak benar, dimakan itu bisa terkunyah dengan baik, ataukah makan masih ada bagian yang keras. Itu tergantung dari agen perubahan memberikan saran-saran atau masukan-masukan bahan bagi pimpinan. Selain pimpinan, perubahan juga itu terjadi tergantung dari beberapa orang yang telah mengikuti pelatihan kemudian menjadi agen untuk mempengaruhi teman-teman yang ada di dalam organisasi. Jadi organisasi berubah tergantung dari semua karyawan atau pegawai yang bekerja pada kantor yang bersangkutan. Sekarang ini memang COVID-19 sehingga semua komitmen rencana yang awalnya tahun-tahun sebelumnya sudah menjadi target komitmen untuk dilaksanakan, ternyata ya pimpinan juga mau mengarahkan, juga memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi COVID. Tetapi COVID ini kalau tahun ini lewat masih ada, memasuki tahun 2022, berarti pola itu segera harus dilakukan di perubahan pola kerja kita. Yang seperti ini sudah dimulai, tetapi tidak bisa karena keterbatasan banyak hal. Misalnya ke kantor seperti sekarang kan sunyi. Nah, kita berharap seperti yang sudah diarahkan oleh Menpan, kerja dari rumah, tetapi kualitas pegawai kita, kualitas alat yang kita gunakan, misalnya jaringan, kemudian banyak orang belum menguasai komputer, bagaimana mengetik, sehingga kalau diarahkan oleh pimpinan, misalnya, tolong buat konsep surat, tidak usah ketemu di kantor lewat message grup, grup, kirim, dia bikin surat, kirim ke pimpinan, pimpinan baca sudah oke, bisa di print di pimpinan, bisa paraf. Kemudian atau staf buat kemudian paraf atau bawa ke tempatnya paraf dan seterusnya. Jadi tidak bertemu. Nah, itu belum terjadi di kita. Syukur kalau ada OPD 1-2 yang sudah melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang namanya juga perubahan mengikuti kondisi. Jadi kita berharap tahun depan itu sembuh, artinya semua sudah hilang. Tapi kalau terjadi seperti ini terus, kita harus melakukan perubahan cara kerja, pola tindak, dan disiplin harus dinaikkan atau ditingkatkan. Kalau tidak ya sunyi-sunyi, permintaan surat atau jawab data dari pemerintah atas kita tidak bisa lengkapi, atau bisa lengkapi tapi lambat. Satu hal lagi, mungkin hanya 2-3 orang saja yang kerja sepanjang tahun misalnya, yang lain tidak. Nah, jadi hal-hal ini juga yang terkait atau termasuk dalam perubahan ke depan, perubahan kerja. Dan kegiatan ini sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Sekali lagi yang saya tambahkan bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita.
tidak dimulai dari mana-mana, dari setiap orang. Kalau mau maju, berubah. Kalau tidak berubah, maka pasti akan tertinggal. Ya, itu kondisi yang sedang secara tidak sadar kita ikuti, sudah mengalami perubahan-perubahan. Yang gampang kita lihat itu dari pola itu mesin ketik dengan komputer. Kerja harus semua kumpul di kantor, artinya semua datang masuk jam 8 kerja di kantor. Ke depan mungkin beda, tapi pekerjaan harus jalan. Nah itu hal-hal yang akan berubah ke depan. Demikian itu tambahan saya. Juga sebelum saya mengakhiri sambutan ini, membaca bagian akhir kepada kita. Pertama, ini kita punya gedung ini kan besar, fasilitas ruang-ruang itu, ada kegiatan kelas-kelas juga ada, sehingga saya berharap ke depan, walaupun ini pimpinan OPD tidak ada, tapi bisa disuarakan, bisa disampaikan. Kenapa tidak bisa menggunakan ruangan ini untuk kegiatan? Misalnya sosialisasi apa, pakai di sini. Kalau alasan biar mudah, ya mudah, maksudnya misalnya pilih di Hotel Aston atau Swiss Bell, supaya konsumsinya sudah siap di situ, kamar mandi untuk buang air dan lain-lain, jarak. Nah, ini bagian dari apa yang kita bicarakan atau nanti ikut dalam seleksi sebentar. Jadi ini juga dari kemauan untuk kita mau merubah pola pikir seperti itu. Kita sudah membuat anggaran besar untuk membuat satu gedung, satu ruangan, tetapi kita tidak menggunakan untuk kegiatan. Kita pergunakan yang lain dengan alasan-alasan tadi. Misalnya toiletnya di hotel itu lengkap, airnya mengalir bagus, konsumsi ke sini agak jauh. Kalau itu alasannya tidak bisa masuk akal. Itu kan rekanan atau orang yang kita tunjuk bahwa makanan yang penting tetap sesuai waktu. Nah, kemudian sehingga gedung yang sudah dibangun atau ruang-ruang kelas yang sudah dibangun itu bisa termanfaatkan, dan proses seperti yang sudah dilalui ya sekarang sudah ada BLUT itu bisa berjalan. Demikian uang itu dia berputar saja dari pemerintah untuk pemerintah. Selain ya kita tentunya juga tidak meninggalkan usaha-usaha masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan lewat misalnya tempat-tempat tadi. Nah, tetapi saya berharap itu bisa terbagi, taruhlah 50-50, 50% ini harus terpakai. Ya. Jadi tidak hanya program dari BPSDM saja, tapi nanti tolong sampaikan kepada OPD yang lain, kalau ada kegiatan laksanakan di sini. Karena kita laksanakan di hotel juga ya, di satu ruangan besar, kecuali kalau pakai ruang-ruang, silakan. Di sini juga ada ruang-ruang kelas. Jadi perubahan tergantung dari kita mau merubah pola pandang kita, bagaimana menggerakkan ekonomi pemerintah sendiri untuk membangun dirinya sendiri dalam melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Itu yang pertama. Jadi nanti sampaikan, nanti kita bikin surat juga kepada Diklat, nanti bikin surat saja kepada semua OPD untuk memanfaatkan gedung auditorium BPSDM dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Itu. Kemudian yang kedua ini tadi ya, saya lihat biasa kalau pelayan firman atau pendeta pasti dia naik ke mimbar. Jadi nanti Pak Midai Suara ataupun
kita, kalau ada mimbar di depan, sembahyang berdoanya di sini. Nah, karena harus jangan nilainya beda. Nilai doa itu lebih tinggi dari sambutan, laporan. Nah, jadi kita berdoa di sini. Ini informasi dan kepada kita supaya kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita memang tidak ada yang dinilai, tetapi itu penilaian secara hati batin iman kita bahwa ini harus lebih tinggi kedudukannya dari kegiatan yang lain. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ke depan, siapapun yang dipercayakan untuk membawakan doa, kalau ada mimbar ke mimbar saja, ya, supaya tidak dalam benak itu dia berdoanya di bawah gubernur atau yang mewakili gubernur baca sambutannya di mimbar. Bukan hari ini saja, tapi tempat-tempat lain saya sudah lihat seperti itu. Wah, itu saya kurang bagus. Ya saya sampaikan juga ke ini protokol yang bertugas. Kalau ada yang berdoa yang mau berisik bilang ke atas, ya supaya mungkin saudara-saudara yang lain menilai melihat itu enak dan memang tempatnya begitu, pantasnya begitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kegiatan ini dia berlangsung sini sampai selesai. Ya, terima kasih. Saya berharap itu bisa dilakukan. Sekali lagi ini seleksi, jadi siapapun yang masuk, kita berharap untuk terus melakukan fungsinya. Jangan sampai setelah selesai sudah terpilih, tapi begitu selesai kegiatan tidak melakukan tugas itu. Karena kita kirim pegawai mengikuti magang di Kementerian PAN, semua di Kementerian PAN. Pada awalnya datang itu bagus, mereka punya nilai perubahan yang tampilkan. Sampai hari ini 1, 2, 3 orang itu masih bagus, maksudnya menerapkan apa yang ketika bekerja di Kementerian PAN dalam tugas sehari-hari. Nah, misalnya datang pagi, kemudian dia tidak menunggu dituju atau disuruh. Teman lain yang punya pekerjaan belum datang, ya membantu dulu untuk kalau diarahkan oleh kepalanya karena belum datang temannya maka dia laksanakan. Setelah itu baru sampaikan kepada temannya, tolong nanti lanjutkan tadi seperti ini, diarahkan oleh pimpinan. Itu diikuti di Kementerian PAN dan mereka terapkan di OPD masing-masing. Saya berharap ini juga akan mengarah seperti itu. Demikian tambahan, dan sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk memerangi penyebaran virus COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, serta menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini makanan yang bergizi ini yang biasa orang masyarakat atau kita tidak makan makanan yang bergizi. Padahal sebenarnya kita tidak tahu bahwa makanan yang kita makan sehari-hari itu sudah bergizi. Tergantung dari cara mengolah saja dan kadaluarsanya makanan. Misalnya sayur, umbi-umbian. Kalau misalnya kita makan, itu jam berlakunya kekuatan makanan itu. Kalau besok pagi baru makan, itu yang jadi racun. Kalau mau makan, dipanaskan lagi. Tapi jangan yang hari ketiga. Kalau ke hari ketiga, itu sudah menjadi racun. Nah, jadi semua makanan yang kita makan ini yang ada di daerah kita itu bergizi. Tergantung kita mengolah. Nah, biasa juga ada ibu-ibu atau penyuluhan-penyuluhan untuk kepada masyarakat kita yang
masih makanan itu dibakar. Karena kalau dibakar katanya, dan memang kalau diuji memang benar, artinya dia punya zat-zat itu terbakar, keras dia. Tapi kalau direbus, zat-zatnya itu lembut, jadi makan ya bermanfaat bagi tubuh kita. Imunitas, daya tahan tubuh kita bisa menjadi kuat. Jadi hal ini gampang saja kita ucapkan, tapi agak sulit ya untuk kita laksanakan. Misalnya masker, macam saat ini saya bacanya terpaksa saya lepas supaya bisa leluasa dalam berbicara. Apakah nanti ada COVID di sini? Saya tidak tahu. Apakah dia sudah masuk di mulut? Tidak tahu juga, karena memang kita tidak lihat. Tapi kalau pulang harus dikumur dengan, mudah-mudahan dia belum masuk ke dalam. Kalau dia masuk lewat air liur, masuk kita telan air liur, itu yang dia masuk. Tapi kalau misalnya belum, dia masih ada di mulut kita, maka kita segera untuk kumur air, buang. Atau Listerin dan lain-lain itu kita kumur supaya hilang dari mulut kita, atau sikat gigi dan lain-lain. Mari kita bantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 agar dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Terima kasih kepada pegawai, pejabat yang sudah mengambil bagian dalam vaksin. Kita berharap dengan vaksin ini kepada semua penduduk Indonesia. Kalau kita saja sudah, tetapi yang lain belum, pasti dia bawa lagi ke sini. Nah, dengan demikian kita berharap COVID juga bisa akan berakhir ketika semua warga masyarakat di seluruh Indonesia, minimal di daerah kita, telah tervaksin atau telah mengikuti suntikan vaksin COVID-19. Itu akan turut menentukan berkurang dan berakhirnya COVID-19 dengan cepat dan baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong, memberkati kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita, secara khusus kegiatan seleksi pada hari ini. Moto kita membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang maju dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Manokwari 29 Maret 2021, Gubernur Papua Barat. Selanjutnya saya mohon saudara, Bapak Ibu, berdiri sejenak. Karena sudah agak lama duduk, jadi bisa sekaligus untuk kakinya dilipat begini, supaya agak tidak. Kalau lama juga nanti akan serangan jantung karena darah tidak mengalir. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan membuka kegiatan asesmen calon agen pembaharuan, agen reformasi di Provinsi Papua Barat pada hari ini. Secara resmi dinyatakan dibuka, dan atas nama Gubernur Papua Barat saya buka kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selesai. Silakan dulu kembali. Barat yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi, Pak Kepala BPD, para biro organisasi, para asesor dan peserta asesmen yang kami hormati. Mengingat setelah pembukaan ini langsung dilaksanakan tes tertulis, maka perkenankan kami dari tim asesmen menyampaikan sedikit penjelasan teknis agar pelaksanaan asesmen ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pertama, bahwa jumlah peserta asesmen yang tercatat sebanyak 68 peserta, dan
Peserta asesmen ini akan terbagi dari dalam 6 kelompok, dan dalam satu kelompok itu kelompok A sampai dengan F. Bapak Ibu peserta nanti ada yang 11 orang dan ada yang 12 orang. Kemudian pelaksanaan asesmen ini akan berlangsung untuk asesmennya saja itu berlangsung selama 3 hari. Hari ini adalah asesmen untuk tes tertulis dan asesmen wawancara akan dilaksanakan mulai besok. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan kegiatan hari ini dilaksanakan tes tertulis yang diikuti oleh seluruh peserta. Kemudian yang kedua pada tanggal 30 Maret akan dilaksanakan tes wawancara untuk gelombang pertama. Jadi besok itu Bapak Ibu yang hadir yang nama-namanya hanya masuk di dalam gelombang pertama. Kemudian tanggal 31 itu adalah tes wawancara untuk gelombang kedua. Jadi Bapak Ibu nanti yang hadir adalah yang namanya terdaftar di gelombang kedua. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 1 April ini khusus untuk rapat evaluasi penentuan. Kemudian yang kedua adalah metode dan materi asesmen. Dengan mempertimbangkan waktu dan alokasi dan kondisi saat ini, maka proses asesmen ini akan dilakukan dengan metode sederhana, yaitu dengan tes tertulis dengan bobot 40%. Kemudian dari 40% itu sendiri ada soal pilihan ganda 100 butir soal dengan bobot 70% dan soal esai 1 nomor dengan bobot 30%. Kemudian untuk tes wawancara dengan bobot 60%. Tes wawancara meliputi pengetahuan kepribadian, terdiri dari disiplin dan kode etik PNS, tanggung jawab, pengaruh positif terhadap lingkungan organisasi, inovatif dan proaktif. Kemudian untuk potensi kemampuan, terdiri dari pemahaman terhadap 8 area: reformasi birokrasi, integritas, kerjasama, komitmen terhadap organisasi, orientasi pada pelayanan, kompetensi kepemimpinan, kompetensi komunikasi lisan, berpikir analitik, fleksibilitas berpikir, dan orientasi pada kualitas. Tenaga asesor berasal dari Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri LSPPDN Provinsi Papua Barat yang berada di BPSDM Provinsi Papua Barat. Kemudian tata tertib pelaksanaan asesmen. Yang pertama, peserta asesmen wajib mengikuti seluruh tahapan asesmen yang meliputi tes tulis dan tes wawancara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kedua, wajib menaati protokol kesehatan 3M, cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Yang ketiga adalah pelaksanaan asesmen wawancara dimulai tepat pukul 9. Sehingga diharapkan pada peserta dapat hadir 1 jam sebelum gilirannya. Misalnya ada Bapak Ibu yang mendapat giliran jam 10, paling kurang jam 9 sudah harus ada di tempat ini, supaya kalau ada terjadi pergeseran atau konfirmasi mudah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah peserta yang datang terlambat akan digantikan oleh peserta nomor urut berikutnya dan akan dipanggil kemudian setelah itu. Setiap hari peserta wajib mengisi daftar hadir di kelas, daftar hadir umum maupun daftar hadir kelompok. Peserta yang tidak mengikuti asesmen pada hari dan jam yang telah ditentukan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti asesmen pada hari berikutnya. Karena Bapak Ibu tahu bahwa setelah pelaksanaan ini kita sudah masuk pada perayaan Paskah. Ketujuh, pakaian yang digunakan selama mengikuti asesmen adalah pakaian dinas yang berlaku pada hari tersebut. Kedelapan, pada saat mengikuti tes tertulis dan wawancara, peserta dilarang mengaktifkan dan menggunakan handphone saat mengikuti ujian atau wawancara. HP agar disimpan di dalam tas. Peserta dilarang saling bertanya, membantu beritahu antar peserta tes, baik secara lipat, baik secara lisan atau menggunakan handphone. D. Peserta dilarang membuka buku, catatan atau Google. E. Peserta dilarang mencoret-coret lembar soal. Lembar soal tidak dibawa pulang dan dikumpulkan bersamaan dengan lembar jawaban.
Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan, disampaikan kepada petugas dengan mengangkat tangan. Terakhir, kualifikasi dan rekomendasi hasil asesmen. Yang pertama adalah sangat baik dengan nilai di atas 84 sampai 100 dengan direkomendasikan sebagai calon agen perubahan. Yang kedua adalah kualifikasi baik dengan nilai di atas 68 sampai 84 direkomendasikan sebagai calon agen perubahan. Yang ketiga cukup baik dengan nilai di atas 52 sampai dengan 68 direkomendasikan dengan ketentuan mengikuti pembinaan lanjutan, dan nilai di bawah 52 dinyatakan tidak direkomendasikan. Demikian penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan asesmen. Mohon perhatian dan kerjasama semua peserta sehingga pelaksanaan asesmen ini boleh berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Dan berikut Ibu sebelum kita Bapak Asisten 3 Bapak Kepala Biro. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. 1. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat. Baik, waktu kita mulai dari jam 11:03 sampai jam 1:03.
jujur, ya, ya, terus, ya, terus apa lagi Pak? Dengan undang-undang ya, lalu apa? Dengan informasi yang benar ya Pak ya, informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, gitu, tidak memberikan hoax, begitu ya. Oke. Baik Pak, ini ada punya prestasi nggak selama jadi PNS? Maka selama jadi staf? Iya, macam mungkin ada sertifikat, SK, atau penghargaan apa? Halo ya. Tadi saya sudah bilang tuh. Yang penting bisa baik itu. Yang bisa ditarik kesimpulan dari semua serangkaian kegiatan pernah dilakukan di UPD Itu pasti akan semua mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapeda itu kalau tidak mengikuti itu tindakan itu sebagai langkah-langkah